Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Walaqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu 'alaikum minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita bersujud syukur, berterima kasih dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa kepada penguasa alam yang serba maha, yaitu Allah Rabbul Izzati Jalla Jallaluh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghujani, menganugerahkan rahmat dan salam kepada kita semua. Lasiman wa khususon kepada ikhwan, akhwat, saudara-saudara al-fakir di Ar-Ribat Manbal Hikmah. Umuman seluruh umat manusia, terkhusus umat Islam, juga seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini atau yang ada di luar muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semua diberi kesehatan, keafiahan, panjang umur yang barokah, rezeki milik yang melimpah, keselamatan, dan dijauhkan daripada perkara apapun hal yang kita tidak sukai. Dan semoga semua tujuan, cita-cita, keinginan yang kita perjuangkan, yang kita inginkan, yang kita minta kepada Allah diwujudkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga kita benar-benar menggapai dan tercapai kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara aman sentosa, dan kita pun hidup hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini Al-Fakir berpesan, menganjurkan, karena ini adalah channel pengajian. Ya, Al-Fakir berpesan kepada semua ikhwan, akhwat, jamaah, saudara-saudara fakir yang sudah mengikuti di acara Ar-Ribat Manbal Hikmah, terus manteng mengikuti. Kenapa? Karena yang Al-Fakir katakan, yang di Ar-Ribat Manbal Hikmah adakan itu adalah benar-benar menyusun. Jadi tidak semaunya. Jadi menyusun dari A insya Allah sampai Z dan seterusnya. Jadi walaupun ini hanya sebagai channel, insya Allah kita sama aja dengan pengajian seperti di majelis ta'lim yang punya balag kitab nyusun. Ya misalkan ngaji Fathul Mu'in ya dari bab Toharoh terus sampai akhir, dari masalah tauhid, dari sifat wajib di Allah terus sampai akhir, insya Allah.
di Ar-Ribat Manbaul Hikmah. Jadi metodenya seperti itu. Oleh karena itu, bagi yang selalu manteng, insya Allah ini bisa menjadikan satu acara dimasukkan pengajian sehingga kita mendapat ampunan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sedekah kita, ibadah kita, apapun itu, sholat kita, haji kita, segala berbagai macam yang kita belum bisa sempurna karena ilmunya belum mengetahui, dengan adanya kita selalu manteng, selalu mengikuti, karena ini pun pengajian, maka insya Allah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berada di dalam tahap belajar. Beda dengan kita berhenti belajar, itu lain lagi masalahnya. Salah, tidak pas dengan peraturan ibadah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masih selalu mengikuti, masih selalu aktif, maka apapun amal kita, dengan sedikitnya ilmu yang kita ketahui, insya Allah diterima aja oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Fakir sudah katakan tadi, karena kita masih berada di dalam tahap belajar, jadi berada di dalam pemaafan, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu ilmu pengobatan. Bisa ini disebut ilmu al-hikmah. Jadi kalau kita memiliki ilmu ini, kita mau menjadi orang tua atau menjadi sesepuh di satu kampung, insya Allah ini dinamakan ilmu hikmah. Jadi intinya Al-Fakir di sini mau mengijazahkan ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah ini memang kita tidak mudah. Kemana ya kita datang untuk ijazah ilmu hikmah? Berapa ya maharnya? Oh, jadi ini suatu masalah yang benar-benar tidak begitu gampang. Harus kita mencari guru yang benar-benar dia itu memang seorang guru. Dan keduanya ya harus kita berbagai macam persyaratan. Jadi makanya di sini Al-Fakir ijazahkan ini, tapi diberi judul adalah ilmu teristimewa buat pengobatan segala atau semua penyakit medis atau non medis. Ini judulnya seperti itu. Tapi pada hakikatnya ini adalah ilmu hikmah. Jadi kalau kita memiliki ilmu ini, ya ada orang minta misalkan punya penyakit, kita bisa mengobati. Ada orang misalkan mau punya masalah, kita bisa menolong. Ada orang berbagailah. Orang yang datang minta bantuan doa kepada kita, ilmu ini siap untuk melayani. Ya tentu ini adalah ilmunya, auratnya Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Jadi ini ilmu diamalkan oleh para malaikat, juga adalah amalan Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Di sini pertama-tama tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan ila hadrati Nabiullah Adam wa Babu Hawa wa Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa wa Nabiullah Isa wa Nabiullah Sulaiman wa Nabiullah Daud wa khususan ila hadrati Nabiullah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa khususan ila hadrati Syekh Abil Abbas Alibuni wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Hakim Nazili wa khususan ila hadrati Syekh Al-Haji At-Tilmisani wa khususan ila hadrati Syekh Abil Hasan Syadili wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani wa khususan ila hadrati Syekh Hayat bin Qais wa khususan ila hadrati Syekh Ahmad Rifai
Wa ususan ila hadrati Syekh Ma'ruf Al-Karhi, wa ususan ila hadrati Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ususan ila hadrati Syekh wa ustadi wa mursidi Akang Kiai Haji Anwarul Awang-awang sapu jagat. Wa ususan ila hadrati Syekh ustadi Kiai Haji atau Syekh Syarun Naja Banten, wa ususan hadrati Kiai Haji Sukani, wa ususan hadrati Kiai Haji Madrasi, wa hadrati Kiai Haji Tusqadi, wa hadrati Buya Armin, wa hadrati Buya Dimyati, wa hadrati Kiai Asnawi Caringin, wa hadrati Kiai Mansur Cikaduan, wa ususan hadrati Syekh Daud Cigonang. Wa ususan hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamil Afghanistan, wa ususan hadrati Syekh Ustadi Man Ajajani Hadza, wa ususan ila hadrati Abi wa Umi. Wa ususan walasiman ila hadrati Asep bin Burhaya, wa ususan ila hadrati Hakim Qol Fatriyusin syai'u lillahi lahumul Fatihah. Ini hadoratnya. Ini yang diauradkan. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Birhatihin karirin tajrihin turanin majalin bajalin tarkobin barhasin golmasin khutirin kolnaudin barsanin kaudohirin namu syalhin barhayula baskailahin kozmajin an golalaitin kobarotin goyahan kaidahulan syamkhahirin bekah tohawinahin basyarisin tunasin syamkhabaruhin Allahumma biakika kaijin yang tosi bilut sagwilin amilin jildi majaman halmajin warudin mahfiyajin bi'izzatika ila mahud tusamu absarum subhana malisa kamisrin wa sami'ul basir. Ini auratnya ini pertama kita puasa 7 hari, puasanya puasa muti. Pertama puasa itu hari Minggu. Ini dibacanya 45 kali. Jadi pertama kita ini mulai puasa hari Jumat. Jadi hari Jumat kita puasa, subuhnya hari Jumat pertama itu kita baca hadorat 1 kali, terus doanya itu, doa Sulaiman itu adalah 45 kali. Nanti kalau kita mau buka, ini puasanya mutih ini. Jadi kita tidak boleh makan yang berwarna. Jadi makan ya cukup nasi putih aja dengan garam. Tapi kalau kita tidak kuat, bolehlah tahu tempe tapi jangan pakai bumbu. Ya cukup dengan garam aja lah. Gitu. Bahkan yang lebih baik lagi, kita jangan makan garam. Jadi kita ya tanpa garam lah. Jadi kalau misalkan tempe ya goreng langsung tanpa garam. Apapun gitu kan. Boleh sayur sederhana, misalkan sayur kacang apa, tapi jangan pakai garam. Tapi lebih utama udah kita nasi putih, udah tempe tanpa garam atau tahu tanpa garam. Itu yang lebih utama. Nanti kalau kita mau buka, jadi aurat yang kita wiridkan ditulis yang tadi birhatihin karirin tasrin turonin sampai akhir itu kita tulis di piring putih dengan mangsi, minyak misik, minyak japaron, air mawar kita campur semua. Jadi nulis doa itu dengan mangsi itu. Jadi tulis di piring putih. Nanti pas buka itu kita minum air itu. Kan kita nanti debur pakai air, langsung masukkan ke gelas. Nanti pas buka itu, buka pertama sebelum minum air macam-macam ya, sebelum makan, sebelum apa, kita minum air itu dulu. Itu dalam waktu puasa 7 hari kita selalu seperti itu. Apabila kita sudah selesai wirid, kita bisa menggunakan ini. Misalkan ada orang yang sakit, ya kita cukup bacakan aja 1 kali kepada air yang minumkan. Sakit apa aja? Sakit panas, sakit berbagai macam sakit. Medis atau non medis. Ya misalkan orang yang kena teluh, sebagai macam kita itu aja. Atau misalkan kita
Yang lebih parah kita tulis di piring, yaitu boleh dengan spidol, boleh dengan apa aja, atau boleh kita tulis di kertas, di pulpen, langsung dimasukkan ke air, diminumkan. Itu pengobatan ya tingkat menengah. Kalau penyakit itu ya penyakit agak parah maksudnya. Tuh, terus orang-orang yang misalkan mau ingin dapat jodoh, ya kita bacakan aja ke air, kita minta kepada Allah, kita langsung mandikan. Ya cuman cara mandi itu ya harus dari kepala dulu. Yang ingin naik pangkat, yang punya musuh supaya aman, berbagai macam lah. Tujuan manusia, tujuan orang meminta kepada kita, dengan satu doa itu cukup. Jadi apapun doa ini bisa untuk pengobatan, bisa untuk segala macam lah. Orang yang susah rezeki, ingin maju usaha, kita bacain ke air, ya suruh minum, suruh mandi, suruh tetes ke matanya. Insya Allah. Jadi intinya doa ini adalah doa Nabi Sulaiman. Ini adalah sudah benar-benar diauratkan oleh para malaikat dan para menteri-menteri, para pengikut Nabi Allah Sulaiman. Ini adalah suatu aurat yang dahsyat luar biasa, teristimewa. Ini Al-Fakir hanya bicarakan sedikit saja. Jadi bagi yang mengamalkan, silahkan kobil itu dan di subscribe, yang belum subscribe, klik dan komen dan share yang kira-kira perlu kita share, perlu kita bagikan. Tapi ini yang lebih jelasnya, yang lebih luasnya, yang lebih mendetailnya, supaya benar-benar kita mengetahui kegunaan ini seperti apa. Misalkan untuk perdagangan segala macam seperti apa, pokoknya ingin yang lebih luas lagi, karena ini hanyalah sedikit Al-Fakir katakan di sini karena waktu juga, ya karena memang banyak rahasia juga di dalam ilmu ini. Makanya Al-Fakir sarankan untuk yang ingin luas, ingin menjadi ahli hikmah, ingin menjadi seorang penolong yang benar-benar handal dengan ilmu ini satu, maka Al-Fakir sarankan untuk datang menemui Al-Fakir. Kita langsung diaji. Jadi ini ada kitab khusus tentang aurat ini. Jadi satu kitab khusus menerangkan khosiat, kegunaan, kaifiat, tata cara menggunakan aurat ini, doa ini. Jadi insya Allah di sini cukuplah 1 minggu di Al-Fakir kita aji dengan mendetil, dengan secara tuntas. Insya Allah Al-Fakir siap untuk menjelaskan. Karena ilmu ini adalah ilmu turunan juga, gitu, turunan juga, maksudnya Al-Fakir juga dapat ijazah dari seorang mursyid atau seorang guru yang sangat mulia. Al-Fakir juga sama. Al-Fakir juga sama. Pertama Al-Fakir ijazah dan keduanya Al-Fakir menetap di kediaman beliau. Jadi insya Allah yang mau mengamalkan, tafadhol, Al-Fakir ini jajahkan kepada siapapun. Dan yang ingin lebih luas, Al-Fakir tunggu di kediaman Al-Fakir atau di gubuk Al-Fakir. Jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan, bisa aturkan. Semoga bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Karena ini adalah ilmu teristimewa buat pengobatan segala seluruh penyakit, medis atau non medis. Jadi kita di sini bisa beramal untuk diri kita sendiri, dan bisa beramal untuk keluarga, dan bisa beramal untuk tetangga, dan bisa beramal untuk bangsa semua. Insya Allah. Sekian saja yang Al-Fakir bisa aturkan. Al-Fakir minta maaf atas salah, khilaf, sengaja, tersengaja. Ya itulah Al-Fakir manusia biasa. Sudah sering Al-Fakir katakan, tentu banyak salah daripada benar. Oleh karena itu, mari kita saling memaafkan. Tidak ada suatu kaum yang lebih dicintai oleh Allah selain adalah satu kaum yang saling memaafkan, saling mendukung, saling merestui, dan saling bahu-membahu. Sekian demikian, terima kasih. Al-afwi minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.